Halo saya pemberi dari japafotostudio.com, dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan tarif jasa fotografi. Buat kalian para fotografer, terutama fotografer pemula yang baru saja terjun di dunia fotografi komersil, itu pasti sudah jelas akan bingung bagaimana sih cara menentukan tarif jasa fotografi kita kepada klien. Takutnya terlalu murah atau mungkin terlalu mahal. Nah, disinilah saya akan membagi rumusan bagaimana cara menentukannya supaya kalian akan lebih gampang menentukan tarif kalian kepada klien. Kalian harus menentukan jasa tarif kalian itu ingin seperti apa. Dan nomor satu adalah tarif jasa tanpa cetak. Untuk tarif jasa tanpa cetak ini, kalian juga terbagi jadi dua hal. Satu, tarif jasa per jam atau tarif jasa per foto. Tarif jasa per jam, kalian bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak apabila kliennya menambah jam pemotretan. Dan kekurangannya adalah foto yang harus diedit sangat banyak karena klien biasanya ingin memaksimalkan waktu yang kita berikan, misalkan pemotretan dalam waktu 1 jam itu, sehingga mereka akan melakukan pemotretan dengan cepat, dan akhirnya ujung-ujungnya adalah foto yang kita edit itu sangatlah banyak. Yang kedua adalah tarif jasa per foto. Ini kelebihannya adalah foto yang diedit ini sesuai dengan kesepakatan, jadi tidak mungkin ada kelebihan foto yang mesti kita edit atau foto yang terlalu banyak yang mesti kita edit, sehingga akan menghemat waktu kita dalam proses mengedit. Dan kekurangannya adalah waktu pemotretan bisa berjalan sangat lama apabila kliennya memiliki banyak kostum atau mungkin sulit diarahkan. Itu akan menyita waktu yang sangat lama dan sangat membuat frustasi apabila kalian memang belum terbiasa dengan hal ini. Setelah kalian menentukan apakah kalian melakukan tarif per foto atau tarif per jam, itu rumusannya adalah sewa alat plus akomodasi plus transportasi plus production itu sama dengan modal. Sewa alat di sini saya asumsikan karena akan sulit untuk menghitung nilai penyusutan alat, itu akan lebih sulit, sehingga lebih mudah diasumsikan kita tidak memiliki alat dan kita menyewa alat dari jasa tempat rental kamera di kota kalian. Itu akan lebih mudah seperti itu. Jadi sewa alat itu adalah berapa modal yang dikeluarkan untuk menyewa alat yang kalian gunakan untuk satu proyek tersebut. Yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi di sini adalah tiket masuk ke tempat lokasi atau tempat buat kalian makan. Itu harus kalian charge ke klien dari awal. Jangan sampai kalian meminta ditraktir makan atau minta dibayar tiket masuk, itu akan terlihat tidak profesional. Pokoknya selama kalian melakukan pemotretan itu jangan sampai ada uang yang dikeluarkan lagi oleh klien untuk kita. Terus yang ketiga, itu transportasi adalah biaya yang kalian keluarkan untuk modal di perjalanan. Apakah kalian menggunakan kendaraan mobil atau motor, itu yang jelas transportasinya, bensinnya harus dihitung. Post production di sini adalah modal yang kalian keluarkan untuk proses pengeditan foto. Itu kalian butuh listrik untuk mengedit, komputer, terus rokoknya, terus kopinya. Nah, rumusannya adalah modal plus keuntungan sama dengan tarif. Berarti modal sudah kalian tentukan berapa sesuai yang tadi dihitung. Terus keinginan kalian itu pengennya untung berapa sih dalam 1 jam pemotretan atau dalam 150 kali foto. Nah, itu harus kalian tentukan, dan itulah tarif yang harus kalian charge kepada klien. Poin yang kedua adalah tarif jasa dengan cetak. Ini berbeda karena ada modal dari cetak, album juga, sehingga menambah modalnya itu lebih mahal daripada kalian men-charge tanpa cetak yang tadi. Biasanya tarif jasa per foto ini di-charge kepada klien-klien wedding biasanya ya, karena mereka ingin terima beres, ingin dengan cetaknya, dengan editnya, dengan albumnya, dan semua, tidak usah harus mikirin mencetak sendiri. Itu artinya adalah kalian juga harus membagi jadi dua lagi. Yang pertama adalah contoh untuk foto wedding ya, ada foto wedding gallery, dan kedua adalah foto wedding magazine. Itu adalah albumnya. Albumnya itu ada yang galeri, itu album biasa, itu bisa masuk ukuran 4R sebesar 100 foto untuk 10 sheet. Dan yang kedua adalah album magazine. Itu artinya kalian harus mengeditnya juga secara berbeda, mengeditnya lebih kompleks, terus juga memotretnya juga harus lebih banyak materinya, dan juga harga modalnya lebih mahal. Jadi rumusan untuk jasa dengan cetak, jasa fotografi dengan cetak adalah sewa alat plus akomodasi plus transportasi plus post production plus cetak dan plus album. Itu sama dengan modal. Cetaknya berapa dan albumnya berapa itu tergantung dari apakah kliennya menginginkan jasa dengan album wedding gallery atau wedding magazine. Sama dengan yang tadi, berarti modal plus keuntungan yang kalian inginkan itu berapa, sama dengan tarif. Berbedanya dengan tanpa cetak tadi adalah
kita harus meluangkan waktu untuk mencetak. Kita harus mendatangi perusahaan percetakan, Fujifilm atau Kodak, itu terserah kalian. Yang jelas adalah itu butuh bensin juga, itu butuh kalian menunggu di sana, dan selain itu juga kalau misalkan menggunakan album yang galeri, itu kalian harus membelinya, itu modalnya berapa albumnya, terus juga kalian harus memasangkannya fotonya satu persatu. Itu kan capek kan, maksudnya itu butuh waktu, itu juga harus kalian hitung. Kalau misalkan kalian menginginkan foto wedding dengan wedding gallery, tapi kalau misalkan ingin menggunakan wedding magazine, itu kalian proses pengeditannya juga lebih kompleks. Itu otomatis waktu yang dikeluarkan untuk post production-nya juga akan lebih rumit, akan lebih lama daripada dengan wedding gallery. Jadi harus benar-benar kalian pikirkan dengan matang, terutama wedding magazine ini ya, karena modalnya itu tidak sedikit, dan juga resiko apabila kalian melakukan kesalahan, apakah kalian itu salah satu huruf dalam namanya atau salah tanggal pernikahannya, itu akan berakibat fatal. Kenapa? Karena itu susah untuk diedit. Kalau misalkan fotonya udah jadi di wedding gallery, itu covernya aja yang salah, tinggal diganti covernya. Tapi kalau untuk wedding magazine, itu covernya salah, udah dia harus satu album diganti, dan itu akan jelas merugikan kalian. Jadi semoga ini memberikan gambaran kepada kalian yang ingin atau yang kalian yang masih bingung menentukan tarif jasa fotografi. Jadi semoga bermanfaat. Di sini saya Yusuf M. Arifin dari japafotostudio.com, dan sampai jumpa.